Selamat siang Bu Erlin. Selamat siang Bu Riani. Apa kabar Ibu? Kabar baik Ibu. Ibu mohon maaf diganggu, boleh Bu? Iya boleh banget Bu. Kebetulan saya lagi nggak ada jadwal nih. Lagi Wah, ngotak-ngatik aja nilai. Kenapa Bu? oh, oke. Bu, saya minta waktu Ada yang bisa dibantu? 15 menit ya Bu ya. Oh boleh banget. Iya, Mangga Ibu ada apa? iya. Jadi deg-degan ini buat datengin saya tiba-tiba. Ini Bu, saya rada galau sedikit ya, artinya terkait dengan penjadwalan di sekolah, Bu. Kebetulan Hmm? saya di SLB Bu, diamanahi kelas 6 Ya. SDLB dan sebagai terapis juga. Nah, pada saat ini kan Hmm, sedang persiapan untuk ujian Bu, anak SD yang kelas ya, 6. Nah, artinya perlu memang untuk bimbingan yang maksimal ya Bu ya, apalagi dengan betul. kemampuan anak-anak saya yang berbagai macam karakteristik. Nah, selanjutnya untuk penjadwalan terapi. Nah, memang sebenarnya sudah ada program Bu di sekolah itu untuk Hmm, dilakukan terapi. Nah, kalau misalnya mereka itu terapi sebulan sekali di kelurahan, tetapi itu kuota Bu, kuota sesuai dengan hmm, zonasi. Nah, memang banyak yang di sekolah saya itu mendapatkan pelayanan terapi itu tadi karena kuota akhirnya mereka tidak gitu. Nah, karena kebetulan saya ada layanan terapi di sekolah, nah ini untuk pendidikan orang tua itu berharap Bu ingin mendapatkan terapi anaknya di sekolah, tetapi terkait dengan waktu kegiatan belajar mengajar itu jam 10 selesai. Nah, anak-anak yang ikut terapi hmm. itu anak-anak kelas kecil Bu, kelas 1, kelas 2. Nah, biasanya anak-anak kelas kecil itu setelah melakukan kegiatan belajar jam 10 itu belum jam 10 aja udah mau minta pulang, udah rewel gitu. Iya, Karena iya. bosan ya mereka. Nah, tapi kan orang tua berharap seperti itu, Bu. Ingin Iya, melaksanakan kegiatan terapi. Nah, terkait dengan hal tersebut, saya tuh pengen dua-duanya berjalan, Bu. Saya bisa melakukan penymantapan, Hmm, tuh. ya. Selanjutnya saya bisa melakukan terapi, tapi keterbatasan SDM, Bu. Guru di saya juga udah banyak pensiun. Nah, seperti Ibu kira-kira bagaimana ya, Bu ya, bisa mencapai itu semua dengan baik? Hmm. Luar biasa sekali Bu Riani ini. Jadi selain Ibu sebagai perwalian kelas 6, Ibu juga sebagai terapis. Alhamdulillah luar biasa, saya angkat 2 jempol, keren Ibu. Makasih, Nah, Bu. jadi kenapa Ibu sampai ditugaskan menjadi wali kelas juga, kemudian menjadi terapis juga, karena mungkin kepala sekolah Ibu sudah mempercayakan Ibu dengan hal ini, karena sudah tahu kemampuan Ibu mampu untuk melaksanakan kedua-duanya. Nah, menurut Ibu kira-kira yang paling prioritas di antara menjadi perwalian dan memberikan penguatan untuk ujian di kelas 6 sama terapis untuk kelas bawah tuh kira-kira menurut Ibu prioritas yang paling harus Ibu laksanakan terlebih dahulu apa, Bu? Yang sudah pasti saya sebagai wali kelas, Bu, untuk memantapkan siswa siap persiapan untuk ujian. Nah, terus ya kalau bisa memberikan pelayanan terapi. Nah, ini sekarang waktunya Ibu, waktunya itu bagaimana saya Hmm, tak bingung gitu. jadi masalah di waktu ya, Bu ya? Iya. Nah, sekarang kalau masalahnya di waktu, kira-kira nih Ibu punya waktu dari setiap hari ini full time kah atau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang memang full ada separuh waktu gitu yang bisa dipakai atau gimana, Bu? Kalau untuk kegiatan, kalau untuk kegiatan di sekolah ya Bu ya itu Senin sampai Jumat hanya ada waktu kegiatan secara bersama-sama itu maksudnya bersama-sama dengan rekan-rekan guru yang lain itu bisa kepegang ya Bu itu hari Kamis dan Jumat. Jadi itu tidak pembelajaran di Hmm, kelas. Itu Bu seperti itu. oh, gitu. Berarti Ibu punya jam kosong dong. Nah, ya luar biasa Bu. Jadi kalau misalnya mungkin di situ Ibu sudah sebenarnya Ibu sudah bisa merancang. Nah, kira-kira kalau misalnya ketika ada jam kosong, mungkin Ibu bisa menyesuaikan atau bagaimana? Mungkin Ibu punya strategi sebelumnya?
Pernah nggak Sebenarnya Ibu? Maksudnya pernah nggak dulu pernah kejadian hal seperti ini nggak Bu? kalau dulu tuh pernah kejadian ya akhirnya ya itu Bu digantikan ke tempat lain karena itu tadi Hmm, kendalanya kan waktunya anak-anak untuk terapi itu jam 10 kalau memang ada pos untuk kegiatan tersebut. Sementara kalau jam 10 itu anak-anak ya sudah bad mood Bu. Kalau misalnya awal dia hmm, belajar pagi itu udah setelah pulang itu ya pulang, tidak melakukan kegiatan. Nah, hmm, biasanya kalau kegiatan Kamis Jumat itu bukan kosong sebenarnya Bu saya, hanya saja kegiatan itu bisa dilakukan bersama-sama. Jadi kegiatan untuk olahraga dan keagamaan. Nah, itu semua hmm. kelas ikut serta gitu. Nah, seperti itu Nah, Bu. oke. Jadi Ibu sebenarnya udah punya pengalaman tersendiri ya, yang kemarin itu sudah pernah. Nah, kira-kira Ibu ada strategi yang khusus yang bisa memfasilitasi kedua hal yang penting ini, Bu? Karena Ibu udah pengalaman loh, dan luar biasa Ibu sudah punya pengalaman, dan ditambah lagi untuk yang semester sekarang Ibu dipercayai sebagai terapis juga, sebagai perwakilan kelas 6 juga. Ibu pasti bisa, saya yakin deh kalau Ibu pasti bisa untuk mengatur waktu ini. Nah, karena pengalaman itu mungkin, adakah strategi yang bisa menjadi perbaikan dari pengalaman sebelumnya, Bu, yang tadinya harus dialihkan ke tempat lain, tapi sekarang, Ibu bisa mengatasinya sendiri? Ya, artinya nanti saya akan berusaha coba ya Bu ya, membuat penjadwalan untuk di hari Kamis atau Jumat. Paling tidak itu 2 minggu sekali, karena tidak mungkin saya setiap Kamis Jumat itu saya tidak ikut kegiatan keolahragaan ataupun kesiswaan dengan kelas-kelas yang lain gitu. Hanya mengikuti terapi. Nanti saya coba buat jadwal untuk terapi, siapa-siapa saja anak yang butuh untuk terapi, dan untuk kegiatan kapan itu terapinya akan dimulai. Nanti akan saya buatkan Bu jadwalnya. Mhm. Saya yakin Ibu bisa. Jadwal, kalau sudah terjadwal berarti Ibu sudah punya settingan. Luar biasa, Bu. Jadi Ibu udah bisa itu bikin jadwal sendiri, udah nggak bentrok lagi ya, Bu, ya. Ya, Nah, ketika Ibu sudah punya strategi, bagaimana cara Ibu, untuk mengaplikasikannya nanti? Mungkin ada, orang atau guru, teman yang bisa membantu atau yang bisa ikut serta mengimplementasikan rencana-rencana Ibu yang tadi? ya, artinya nanti saya butuh teman-teman ya yang ada di sekolah karena satu kelas itu ada 2 rombel. Nanti saya bisa minta tolong yang ada di kelas saya Mmm, dan selanjutnya untuk guru yang kelas kecil tadi untuk bisa berkoordinasi terkait dengan murid-murid yang membutuhkan layanan terapi dan mungkin nanti bisa bekerja sama juga dengan orang tua untuk konfirmasi untuk mmm. penjadwalannya. Wah 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 wah, iya keren keren keren, Bu. Iya betul ya, Bu, ya. Wah luar biasa Ibu, pasti dekat dengan orang tua ya, Bu, ya? Insya Allah. Nah, berarti Ibu sudah bisa memaksimalkan SDM. Tadi Ibu bilang Ibu kekurangan SDM, ternyata SDM-nya banyak lah Bu, kalau sudah kalau sudah disebutkan, ternyata ada teman juga, ada orang tua juga, luar biasa Bu ya. Nah, setelah Ibu sudah punya, tim support-nya, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan ini, strategi tersebut? Ya, insya Allah ini nanti setelah ujian SMALB, Bu. Kebetulan kan SLB itu satu atap, Bu. SMALB, Mmm, SMPLB, dan SD. oh, iya Oke, iya iya. nanti setelah, Oh, dari SD sampai SMA. iya, ya mungkin setelah ujian SMALB, baru nanti kita Mmm. koordinasi lagi. Ya, luar biasa Ibu. Keren Ibu. Jadi Ibu dari galau-galau tadi karena jadwal, ternyata Ibu sudah punya strateginya sendiri dan support sistemnya banyak Bu ya, alhamdulillah. Nah, gimana Bu perasaannya kalau sudah cerita? Alhamdulillah, Bu Erlin, tadinya deg-degan gimana ini? Takutnya tidak terlaksana atau tidak ada gambaran sama sekali, takut tidak bisa berkoordinasi dengan ini, dengan arahan ataupun gambaran dari Bu Erlin tadi sudah mulai ada pencerahan lah Bu ya. Kira-kira saya nanti rancangannya seperti apa untuk penjadwalan tersebut. Terima kasih banyak Bu Erlin. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, alhamdulillah kalau gitu ya Bu ya. Jadi sudah agak kelihatan Bu ya, sudah kelihatan apa strategi yang akan Ibu sampaikan, apa akan yang Ibu lakukan nanti. Oke.
Alhamdulillah keren Ibu. Saya salut Ibu bisa atur waktunya dan support sistemnya banyak. Terima kasih Bu Erlin. Sama. Sudah Alhamdulillah. selesai. Terima kasih Silakan. Ibu Dina. Silakan Bunda Sri mengomentari Bu Erlin. Ya, terima kasih Pak Rian atas waktunya. Hebat nih dua orang yang sudah berperan jadi coach dan kuncinya. Jadi tepuk tangan ya. Mau mengomentari yang Neng Erlin pada saat jadi coach di situ terlihat Neng Erlinnya belum fokusnya terlihat lebih banyak menunduk dan mencatat, dan saya yakin awal belum meminta izin. Jadi pada saat menatap kuncinya itu ditinggal. Jadi banyak yang dilakukan itu nunduk. Jadi si Ibu Rianinya sedang curhat, ditinggal nulis gitu ya. Ini tapi pas saat menjawab baru fokus. Nah ini yang harus dihindari, hal yang sepele tapi ini harus dihindari, harus hadir penuh ya, harus hadir penuh. Ini saya mencatat ada lebih dari 4 kali kata mungkin sebagai coach dan 3 kali kira-kira, dan juga ada kebetulan. Kata kebetulan yang disampaikan oleh Neng Erlin, saya catat ada 2 kali kebetulan gitu ya. Dan juga kalau nggak salah, nah kata-kata ini tolong dihindari pada saat sebagai coach itu. Kebetulan jangan, karena tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ya. Jadi kebetulan kalau nggak salah gitu ya, dan mungkin itu muncul, kadang saya catat 4 kali mungkin muncul, dan kira-kira saya catat ada 3 kali. Tapi kemampuan menggali sudah sangat bagus. Dan untuk yang terakhir pada saat mengucapkan terima kasih, jangan lupa terima kasih sudah mau berbagi, sudah mau percaya sama Ibu. Itu yang meyakinkan bahwa apa yang dia curhatkan kita juga menghargai. Dia mau berbagi, mau terima kasih sudah percaya sama Ibu, mau berbagi gitu ya. Itu saja Neng Erlin untuk pada saatnya nanti praktek yang nyata tolong dihindari hal tadi yang istilahnya kata yang tidak ya, yang harus dihindari gitu ya. Terima kasih Bunda. Sebenarnya di konsep tuh udah nggak ada kira-kira dan nggak ada mungkin, tapi pas ngomong keluar spontanitas. Inilah kita adanya observer, adanya yang memperhatikan, yang lain juga belajar dari belajar. Oh iya. Gitu. Terima kasih Bunda. Bagus ya, tinggal teknik-teknik istilahnya aksesoris untuk menjadi istimewa saja sih gitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bunda atas masukannya, dan juga dari secara umum dari kedua coach ini sudah unsur ceritanya sudah ada, sanksi tanggung jawabnya sudah ada. Namun tadi koreksinya sebenarnya sudah banyak ya, dari Bunda Dina dan Bunda Sri sudah ada, hampir sama dengan saya, kira-kiranya masih ada, kemudian ada gitu ya, dan ada ini Bu Riani, Bu Nya juga, kalau saya kira-kira baru 2, saya tangkapnya 2, Bu Erlin kira-kiranya sudah 3 kali, dan yang agak mohon maaf yang ini terkesannya tidak penting, tapi sebenarnya penting. Jangan sampai menangkap CGP putus-putus Pak. Ragu. Jadi harus CGP. Kocinya, ada saya? Ada. Ya, jadi jangan biarkan si koci itu menjawab dengan ragu-ragu juga. Gitu. Jadi saya mungkin kadang-kadang ya, itu pun nanti dikonfirmasi lagi, Ibu kadang-kadang atau sudah terjadi gitu. Nah, gitu nanti sudah terjadi gitu, itu yang masih tadi mohon maaf, karena memang Bu Erlin kayaknya generasi milenial sini ya, gaya anak muda, jadi kadang ada kata-kata
ini ya, dengan kata-kata itu, oh jadi itu dong, nggak, ini kata-kata dong itu kan penekanannya beda gitu ya. Jadi coach itu harus punya wibawa gitu. Jadi, coach itu harus punya wibawa, meyakinkan si coachnya benar jawabannya itu gitu, dan mengembangkan itu yang harus diinikan gitu ya, bukan merasa sok wibawa tapi dengan kejelasan kata-kata kita gitu. Kita itu sebenarnya udah ada tadi. Untuk pas waktu Bu Dudonya sudah bisa menggali. Untuk yang Bu Elin catatannya, karena tadi Bu Riani banyak bercerita gitu ya. Banyak bercerita, justru yang bertanya awalnya Bu Riani gitu ya. Bu Riani bertanya awalnya gitu ya. Sebaiknya itu Bu Elin yang duluan bertanyanya gitu, menggalinya gitu. Kemudian kalau Bu Riani justru menyimpulkan, oh ekstrovert ya anaknya gitu ya. Oh, itu yang dihindari, menyimpulkan duluan. Dari awal sudah menyimpulkan, Bu Riani sudah menyimpulkan duluan gitu ya. Dan Bu Elin menjawab, oh saya pun menduga itu. Nah itu seharusnya sebaiknya itu coachnya yang menyimpulkan. Jadi menahan diri itu luar biasa gitu ya. Saya pun kemarin yang waktu meng-coaching Bu Elita itu karena ngedadak, jadi memang saya pun agak kaku juga gitu. Udah lama nggak meng-coaching gitu ya. Tapi yang penting tujuannya tercapai. Saya salut untuk ini, waktu yang singkat bisa tercapai tujuannya. Iya, pertama lagi. Walaupun masih ini ya, masih belum konkret jelas gitu ya si hasilnya itu.